Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah qulub wa futuhal arifin. Amma ba'du. Saya muliakan para irmas baik laki-laki maupun perempuannya. Ya, saya muliakan juga Pak Ilyas sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Teman-teman, kita bersyukur alhamdulillah masih bisa melaksanakan rutinitas setiap malam Senin dalam rangka mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW minat dunia ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kalau melihatkan pada malam hari ini kita akan membahas masalah ikhtiyari ilmi wal ustadi wasyariki abati alaihi. Jadi pasal di sini akan menjelaskan tentang masalah memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa amadana min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilayhi fi amri dinihi fil hal thumma ma yahtaju ilayhi fil ma'al wa yuqaddim ilmu tauhid wa ya'lamu Allah Ta'ala fid dalil. Seharusnya bagi kita semua sebagai orang yang mencari ilmu, hendaklah memilih segala ilmu yang terbaik. Pada awal permulaan ngaji kitab ini adalah ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang masalah agama. Jadi ilmu yang membahas tentang masalah agama itulah ilmu yang harus kita dahulukan dibanding daripada ilmu-ilmu yang lain. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini fil hal. Kemudian sesuatu yang kita butuhi di dalam masalah agama kita, di antaranya yaitu mengenai tentang masalah sholat. Dalam sholat itu ada syarat dan rukunnya, maka di situ harus kita kaji agar supaya nanti dalam melaksanakan sholatnya, dalam melaksanakan agama-agama yang lain itu bisa sah, bisa sempurna karena kita mempunyai ilmunya. Setelah itu umpama yang tajwid fil ma'al, kemudian sesuatu yang kita butuhi di dalam permasalahan-permasalahan yang nanti akan muncul pada diri kita semua. Banyak sekali ilmu yang pasti kita semua tidak bisa ujuk-ujuk mengetahui, ataupun ilmu-ilmu yang istilahnya banyak orang yang bertanya kemudian kita tidak mengerti. Nah, sehingga di sini hal-hal yang semacam itu harus kita pelajari juga ya. Jadi ilmu tentang masalah warobi, ilmu tentang masalah tauhidnya, ilmu masalah berbagai macam ilmu. Wa yuqaddimu ilmu tauhid, dan di sini kemudian kita mendahulukan ilmu tauhid. Wa ya'rifu Allah Ta'ala bidalil, kemudian kita harus mengetahui tentang ilmu tauhid, masalah dalil-dalilnya. Fa inna iman al-muqallid fa in kana sahihan indana lakin yakun athiman bi tarkil istidlal.
imannya orang yang taklid, imannya orang yang hanya mengikuti saja, walaupun sah menurut kita, akan tetapi akibat kita lebih istilah kalau kita tidak mengetahui dalil-dalilnya maka terkena hukum dosa, kurang benar ya. Jadi harus mengetahui tentang masalah dalil-dalilnya, masalah yang seperti itu. Nah kemudian wayasqaru al-atiq duna muhdatsat, kemudian kita memilih ilmu kuno duna muhdatsat, bukan ilmu yang baru. Qalu 'alaikum bil 'atiq wa iyyakum wal muhdatsat. Kemudian para ulama-ulama bertanya, qalu pada akon seorang ulama, 'alaikum bil 'atiq, 'alaikum natpana sambil 'atiq lan ilmu 'atiq, wa iyyakum lan media sambil wal muhdatsat, ilmu kang dengan ini ya, ilmu yang kuno itu adalah ilmu orang-orang zaman dahulu, ulama para sahabat-sahabat atau para tabi'in ya, para imam-imam yang dahulu itu kan masih luar biasa ilmu salafi semua. Nah kemudian setelah meninggal para beliau, dalam kitab-kitabnya itu banyak sekali penafsir-penafsir yang baru, sehingga menafsiri hal-hal yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama itu yang penting dari DWS setuju, cocok ya ditafsiri sendiri. Nah bulannya ini berhati-hati, lebih baik kita memilih ilmu-ilmu yang kuno. Kalau zaman begini ya, contoh kayak ini ya, orang tua ngomong kita, awas saja ngomong-ngomong. Pokoknya misalnya kumali lah ya, orang tua zaman pengen ngomong kumali itu langsung itu yakin berarti bakal kumali itu belum ngomong. Tapi zaman dia ya kumali apa seperti itu. Jadi omongan orang zaman pengen ini kan ya masih benar-benar janggal. Tapi kalau zaman dia ngomong kumali ya susah ya, pengen orang jalannya segala macam. Mulanya kita hanya mempelajari ilmu-ilmu yang aktif, ilmu aja ilmu yang sekarang. Ini yang kita pegang ilmu-ilmunya golongannya kalau imam-imam yang pasti. Nah kemudian kita tetap mencari orang-orang yang bisa memberikan bimbingan pada kita, sebab tidak mungkin akan bisa mempelajari kitab-kitab itu tanpa ada yang membimbing. Jadi kita tetap mencari orang-orang yang benar-benar paham tentang masalah ilmu-ilmu orang-orang zaman dahulu. Alaikum bil 'atiq wa iyyakum wal muhdatsat. Wa iyyaka orang sampean, dia sampean antas kami lebih ada sampean kira takut lebih sibuk mempelajari tentang ilmu-ilmu yang di situ adalah untuk korban, menanungkan apa debat, yaitu kita harus menghindar takut. Alladzi daraba al-i'tirad al-kabir dengan ulama, yang mana ilmu-ilmu itu dohirnya setelah wafatnya para ulama-ulama zaman dahulu. فإنه يبعد الأطفال عن الفقه ويضيع الأمر من الوحشة والعداوة وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه. Jadi hanya menghilangkan waktu saja, sia-sia kalau kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang tujuannya adalah untuk perdebatan. Jadi kita ambil ilmu-ilmu yang aktif, ilmu kuno, dan kita lakukan ilmu-ilmu itu. Itu ya. Jadi mencari memilih ilmu itu adalah ilmu yang sangat diperlukan untuk kita. Kemudian ambilnya adalah ilmu-ilmu al-atif, ilmu-ilmu kuno. Cara kita
klasik ya, kitab-kitab zaman dahulu, kitab-kitab masih anane pondok-pondok gitu. Nah saya kan banyak sekali terjemahannya paling kono ya, menafsiri kitab-kitabnya itu ya mengambilnya dari pemikiran-pemikiran saya. Dalam Al-Quran juga banyak yang menafsiri apa dari mereka. Pokoknya kangaran kitab itu adalah manusia, jadi lebih berani di Al-Quran kambali menafsiri saja dari akhiran pokoknya kitab-kitab klasik yang memang mengkolok karangannya ulama itu adalah manusia, jadi disangka karangan manusia ya pasti akan salah bulannya dibenerakan dewek. Nah ini yang kira berhati-hati. Kemudian saya mengenai tentang masalah milik ilmu. Wa amma ikhtiyar ustaz, kali milik ustaz juga ben langsung dijemput cepat-cepat supaya lebih cepat hatamnya. Wa amma ikhtiyar ustaz Fayang bagi ayat taruh al-a'la wal awra wal asana. Kemudian kita memilih ustaz, memilih guru, memilih pembimbing. Seharusnya kita memilih ustaz, memilih guru adalah al-a'la yang duwi alim, pangduwi akeh ilmu, wal awra langkang duwi apik yang dipilih. Kang alim, kang alime, kang waro, kemudian wal asana, langkang wi sepuh. Nah itu ya. Jadi ada beberapa pilihan. Kalau kita menemukan masih nom tapi wong itu alim ya dipilih. Kemudian wong itu waro, apikan, birain, ya patut dipilih. Wal asan bis sepuh ya pilih. Nah ini jadi ada beberapa pilihan, tinggal kita memilih al-a'la wal awra wal asan. Ya syukur-syukur dari seseorangnya itu ya, sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab itu. Wong ali waro kemudian berumur. Kalau kalah aman ya wis masih long pinter yang diikuti jaluki ilmu. Kaman iftal Abu Hanifah hinaidin Hammadun ibn Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur. Bagaimana Abu Hanifah pada waktu itu dia memilih Hammad ibnu Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur, selesai dipikir-pikir, diangan dan dipikir-pikir. Jadi berpikir luruh apa namanya loro guru. Kalau ini kayaknya wong itu yang dulu guru kawan. Sebab wong pinter, wong ala nanti kita wong pinter itu bakal kayaknya sih julukannya bakal wong dukun itu wong pinter ya. Nah, dukun itu wong pinter, bakal golongan para kiai itu tuh pinter. Bolehnya bakal dalam keadaan susah sampean marana nabo pinter. Wong pinter marana masalahnya kalah tuh. Jadi mengapa wong marani dalam keadaan susah nih wong kamu dia mana wong pinter mana? Karena wong kamu marani mana wong bodoh. Dipisahin marana mana karena wong kamu marani mana adalah wong bodoh. Jadi muka-muka kita ada termasuk bodoh. Kalau dalam keadaan susah kita mengira dure tanggung kita. Waqala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wajadtu syaikhan Al-Quran haliman syukuran waqala kama ta'amdal Sulaiman sami'tu hakiman min hukami Samarqandi qala inna wahidan min talabatil ilmi syawaroni fi talabil ilmi wa kana asma ala bihad ila mufarad min talabil ilmi. Nah kemudian kita ingin namun arpan loro ilmu, loro kiai, loro wong kang dadi panutan kita
ya hendaklah kita iki musyawarah rembugan karo wong kang ngerti isyawaroni fi thalil ilmu bermusyawarah menurut pendapat sedulur, menurut pendapat batur, menurut pendapat kiai ya, agar supaya bisa memberikan pilihan yang lebih tepat. Wa kana azama 'ala bihar ila muqarrar li talab al-ilmi wa hakadha. Yang bagi ayat syabra fi amrin. Kemudian dia pergi ila muqarrar li talab al-ilmi, jalan-jalan mencari ilmu. Tapi dia kan setelah musyawarah. Jadi kita ambil namun harapan istilah anak kita pun belajar, anak kita pun lulu ilmu kan ganti musyawarah pengaruh sedulur pantasnya masih tanggira istilah aja anu dewek tanggira bermusyawarah. Mama Hanifah pun seperti itu, padahal orang luar biasa. Itu musyawarah. Bahkan ada yang untuk insyaallah di kuliah begitu pula bukan mengenai tentang masalah ilmu baik, tapi ini masalah hal apapun dapat bermusyawarah. Bahkan ada yang untuk insyaallah di kuliah amri bermusyawarah di dalam segala perkara. Apa sih musyawarah ya? Segala apapun kita dapat bermusyawarah. Fa'innahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fil umur. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan dia Nabi dapat bermusyawarah fil amr. Musyawarah yang masalah perkara. Walam yakun ahadun afdal minhu wa ma'a dzalika umira bil musyawarah. Padahal tidak ada orang yang lebih pintar dari Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi musyawarah. Kita orang goblok makanan mau musyawarah. Walamnya pun ahad itu tidak ada satu orang pun yang afdal, lebih hebat, lebih cerdas, lebih pintar daripada Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi musyawarah. Adanya pribadi kita kan belum bisa apa-apa ya hendaklah jadi dewek. Bab namun dewek kan upah susah. Wa kana usyamil ashabu fi jami' umur hatta hajjal bait. Sehingga para sahabat-sahabat pun yang memusyawarahkan fi jami'il umur segala permasalahan. Fi hatta awal ijal bait sampai dengan masalah rumah tangga. Kita apa kita faham tidaknya musyawarah. Ya, jadi di musyawarah jadi umat mentakan musyawarah takon ini segala macam apapun hendaklah bermusyawarah. Qala Ali ma halaka ibadun an musyawarah. Tidak ada sesuatu yang akan merusak kalau kita bermusyawarah. Tidak sobat. Qila dikatakan rajulun manis pun rajulin wala syai'a farrajul mallahu raqyun saibun wa yushamiru walis pun rajulin mallahu raqyun saibun walakin la yushamiru walakin la ra'a lahu wala syai'un man la ra'a lahu wala yushamiru. Dikatakan bahwa uang itu terbagi menjadi 3 bagian. Uang itu terbagi menjadi 3 bagian. Rajulun ada uang anak walis pun rajulin wala syai'a ar-rajul man lahu raqyun saibun wa yushamiru. Jadi ada 3 bagian. Wong lanang kang sempurna itu ya ana wong kang mempunyai pendapat dan dia lalu bermusyawarah. Itu wong yang sempurna. Ya. Jadi wong sempurna itu wong dua pendapat kemudian dimusyawarahkan, bermusyawarah. Wanis rajulin man lahu ra'yun sharifun walakin la yushamiru. Sebagian lagi ada manusia itu mempunyai pendapat tapi dia tidak mau bermusyawarah. Oh yushamiru walakin la ra'alahu. Atau dia mau musyawarah tapi dia tidak mempunyai pendapat sama sekali. Itu ada baik.
Ono maning wala syai'un man la ra'a lahu wala yusyawir, tidak mempunyai pendapat sekali dan tidak mau bermusyawarah. Nah kita termasuknya wong kang nomor 2. Jadi ada 3 macam orang. Wong kang sempurna adalah wong kang dari pendapat kemudian memusyawarahkan pendapatnya. Ono maning wong kang dari pendapat tapi tidak mau bermusyawarah, atau bermusyawarah tapi dia tidak mempunyai pendapat. Namanya lidah pendapat di musyawarah. Nah jadi kita sampaikan juga ya tadi mau dulu. Nah itu saja yang disampaikan, ya barangkali masih banyak sih ya. Jadi hanya 2, satu memilih tentang masalah ilmu dan yang kedua memilih guru. Wallahu a'lam bishawab.